Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela Sapitri, kelas 11 keperawatan dari SMK Bintang Nusantara School. Saya di sini ingin menjelaskan melaksanakan pengurusan jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus diurus segera mungkin. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua mengkapaninya, dan yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat mengubur. Jadi itu semua wajib dilakukan untuk pengurusan jenazah. Perawatan jenazah yang pertama itu memandikan jenazah. Satu, syarat memandikan jenazah yaitu jenazah itu orang Islam, apapun alirannya, mazhabnya, ras dan suku dan profesi. Yang penting jenazah itu orang Islam, tidak memandang suku, profesi, dan ke aliran. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah yaitu anak laki-laki yang memandikan kaki, anak laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendak dimandikan oleh perempuan juga. Kalau laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami dan mahramnya. Jadi kalau laki-laki nggak boleh dimandikan oleh perempuan yang bukan mahramnya kecuali istrinya. Terus kalau perempuan juga nggak boleh dimandikan oleh suaminya, oleh yang bukan mahramnya, bolehnya sama suaminya gitu, atau sama perempuan lagi. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikannya. Tata cara memandikan jenazah yaitu pertama di tempat tertutup. Mayat ditempatkan yang lebih tinggi seperti dipan atau yang kayak pakai daun kedebong pisang gitu kalau di kampung-kampung. Terus yang ketiga, pakaikan kain basahan seperti sarung agar aurat tidak terbuka. Jadi aurat tetap harus dijaga, tidak boleh kelihatan. Mayat didudukan atau disandarkan pada suatu lantasan, disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Setelah itu bersihkan dengan tangan kiri dan memandikan dianjurkan mengenakan sarung tangan. Hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Biasanya pakai kamper. Terus yang kelima, setelah itu hendaknya mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badan dan disunahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Yang kedua yaitu mengapani jenazah. Setelah menyelesaikan memandikan jenazah dengan cara dan prosedur yang benar, sekarang saatnya untuk memandikan jenazah. Setelah selesai dimandikan, apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya dan yang membelikan kain kapan, jika tidak mampu boleh diambilkan uang kas masjid atau uang kas RT RW. Jadi kalau misalkan orang itu tidak mampu untuk membeli kain kapan, bisa dipakai uang kas masjid dan uang kas RT RW. Biasanya RT RW itu punya uang kas masing-masing setiap RT. Jadi kain kapan itu wajib. Pernah menceritakan bahwa kain kapan paling tidak 1 lapis. Jadi setiap orang yang nggak punya uang untuk membeli kain kapan, tapi yang setidaknya beli kain kapan 1 lapis. Kan biasanya kain kapan itu 3 lapis ya. Terus setiap 1 lapis di antara merupakan kain basahan. Dari Abu Rahman radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapakah lapis kain kapan Rasulullah SAW? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Jadi 3 lapis kain kapan waktu Rasulullah SAW meninggal.
Cara membungkusnya yaitu hamparkan kain kafan selahai demi lehai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Biasanya itu kapur barus itu kamper kali. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kemudian tangannya dilipat dan di atas dada dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri. Mengapaninya pun tidak boleh asal-asalan. Jadi yang mengapani itu tidak boleh orang biasa, ya emang harus sudah yang biasa, emang yang udah terbiasa mengapani orang-orang. Nggak boleh kalau asal-asalan. Apabila kalian mengapani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dan dari Jibril Abdurrahman radhiyallahu anhu. Jadi harus mengapaninya dengan cara sebaik-baiknya. Biasa kan ada tukang ngapanin atau mandiin mayat gitu. Yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW, "Ya lataka orang-orang yang telah mati. Celakalah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Dari radhiyallahu darukuni. Dengan demikian jelas bahwa orang-orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Jadi setelah dikafani udah selesai, dimandiin udah selesai, biasanya disolatkan orang-orang yang untuk orang Islam disolatkan sebelum dikubur. Jadi biasanya itu disolatin dulu si mayitnya sebelum dikubur. Karena makanya kan ada peribahasa sholatlah sholat sebelum kau disolatkan, karena pas disolatkan pasti udah meninggal. Kalau malas sholat maunya disolatin meninggal aja. Yang keempat, mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Artinya dari Abdur Hurairah radhiyallahu anhu dari Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita itu harus buru-buru dikubur, nggak usah lama-lama. Biasanya kan kadang kalau ada yang meninggal itu banyak yang nangis-nangis, mungkin keluarganya yang dari luar kota belum dateng gitu. Tapi harus buru-buru dikubur, minimal jangan dimalemin. Tapi kalau meninggalnya udah malam, gak apa-apa sih kalau sampai nunggu pagi. Juga kan sambil sambil dimandiin dulu, dihajiin dulu gitu. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Tuh kalau malam-malam itu kayak takut juga. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena suatu hal yang harus disegerakan untuk mengubur. Malam juga boleh sih, tapi ya kalau terpaksa gitu atau ada bau gitu. Dianjurkan meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma bagiannya di surga. Jadi hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi kita itu harus meluaskan kuburan gitu di bagian kakinya, bagian kepala dan di bagian kakinya gitu kata Rasulullah. Terus yang keempat, boleh mengubur 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan waktu siap perang Uhud. Jadi boleh menguburkan jenazah gitu di waktu dalam satu liang kubur itu boleh 3 gitu. Boleh, karena dulu juga perang Uhud kan dikuburnya bareng-bareng gitu. Maksudnya satu liang itu berapa gitu. Terus kan ada juga tajia, yaitu melayat, mengucapkan suka duka pada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah gitu. Terus itu jirah kubur, biasanya itu dilakukan pada malam Jumat gitu. Mau malam Jumat bisa juga jirah, tapi jirah kubur itu dilakukan kapan saja juga bisa. Tuh, menerapkan perilaku mulia. Kita sebagai muslim harus peduli pada orang lain. Jadi kalau misalkan ada yang kesusahan ya bantu gitu, minimal bantu doa. Kalau nggak punya duit bantu tenaga, bisa kan.
Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.